Yang kemarin sempat menang besar Spanyol 7-0, dia akan menghadapi Jerman yang memang harus kalah sama Jepang kemarin 2-1. Nah, apakah nanti Jerman bakal bisa membalik keadaan dari matchday pertama kemarin, Bung Dirham, di laga kedua ini? Ya, ini peluang ya. Jerman ini harus mau nggak mau dia harus menang. Yeah. Karena dia udah untuk bisa lolos itu paling tidak 2 kali menang lah biar aman gitu. Dan itu pun mungkin paling tidak dia masuk runner up ya, atau memang dia terpilih sebagai ketiga terbaik ya. Iya, iya. Oke, dan kita masih menunggu sebetulnya hasilnya nanti seperti apa Dan gitu ya. saya lihat kan gini, ada beberapa pengamat mengatakan bahwa Spanyol bermain ofensif bagus, pergerakan bola dari kaki ke kakinya sudah mulai kelihatan, mulai membaik ya. Kalau memang kita lihat ya dibanding penampilan Spanyol di Piala Eropa lah, yang kemarin kan timnya masih tidak banyak berubah, hanya tambahannya adalah siapa dari pemain Madrid, Morata. bukan satunya, itu menunjukkan Carvajal ya? Iya, Carvajal sama penyerangnya satu Asensio. Marco Asensio itu ada sedikit perbaikan ya, di mana Asensio dengan kelebihannya dia punya tembakan dari luar kotak penalti, dan itu memudahkan gelandang-gelandang melakukan cutback ya ke tengah. Itu yang Spanyol miliki. Tapi kita kan belum melihat Spanyol berhadapan dengan tim yang punya marking ketat gitu kan, seperti Jepang kemarin misalnya. Dan Jepang pun belum ketemu Spanyol, jadi masih belum aman lah. Mungkin Jepang bisa menang kan lawan Costa Rica, tapi lawan Spanyol belum tentu gitu kan, masih kannya masih sama. Sehingga ini Jepang kita melihat untuk prediksi langsung ya kalau lolos ke putaran per-8 itu masih terbuka bisa, ya? Tapi sangat besar, tapi untuk sampai ke semifinal menurut saya terlalu dini gitu. Karena kita kan belum lihat nanti dia akan ketemu siapa di per-8 final, dia di per-4 final nanti misalnya maju ketemu siapa lagi gitu. Dan itu Jepang pun masih butuh waktu untuk mengasah, karena kan masih banyak ini beberapa celah ya, termasuk Nagatomo. Saya lihat dia umurnya sudah paling tua mungkin ya, tapi semangat dan itunya fisiknya masih bagus. Tapi akankah dia bisa main misalnya 120 menit misalnya, itu belum tentu, karena di sana juga cadangannya cukup bagus, Tomiyasu ya dari Arsenal. Nah itu Jepang kalau saya lihat dia masih akan beradaptasi terus, dan yang saya salut dari Jepang, baik pemain maupun supporternya, itu menjadi catatan buat saya. Karena apa? Jepang datang, supporternya bahkan timnya tidak main, ketika dia pulang paling belakangan, dia menguti sampah dulu, dibersihkan, ikut membersihkan stadion ya. Supporternya kita lihat kemarin yang videonya viral. Juga tim nasionalnya itu dia tidak sembarangan. Datang bersih, pulangnya juga bersih. Dan tempat bangku cadangan. Bukan bangku cadangan lagi. Kamar gantinya itu juga bersih gitu. Ini yang patut kita contoh gitu kan. Padahal kalau kita sebagai seorang muslim bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman, itu tentu harusnya bisa lebih mempraktekkan ya. Orang Indonesia tentu jauh lebih bisa mempraktekkan hal itu gitu kan. Nah, ini kan kadang kita melihat orang kita nonton bola di stadion buang botol sembarangan, padahal dia nonton sama anaknya. Dia sembarangan kan, seolah-olah dia ngasih contoh kepada anaknya. Nah, itu yang saya lihat luar biasa dari Jepang. Bahkan reporternya dari Qatar itu, TV Qatar itu, dia tanya, kamu bawa kamera untuk bersih-bersih ini enggak? Dikira ngonten. Dia untuk konten, untuk tebar pesona. Tidak, ternyata. Tulus. Itu dan luar biasa sekali. Jadi itu
Sisi positif yang dari sisi Jepang positif ya. dari saya melihat dari tim Jepang. Bahkan para pemainnya ya. Sampai dengan para pemainnya. Jadi artinya betapa mereka udah pada level itu gitu. Belum tim Eropa belum tentu sebersih itu ya, barangkali ya. Mungkin bahkan mungkin tim-tim besar seperti Brasil apakah juga sama. Misalnya kita lihat mestinya juga dilihat juga itu kamar gantinya bagaimana. Kalau ada penilaian mungkin tim Jepang yang paling menang ini. Ya, saya lihat pernah tim Spanyol aja juga berantakan tuh anunya kamar gantinya. Banyak botol itu bekas minuman ya. Bekas minuman yang masih di situ. Oke. Tapi ini satu yang bagus gitu. Oke. Nah, kalau kita melihat nanti Jerman melawan Spanyol itu ini akan ramai pertarungan di partai kedua ini partai kedua ini kan. Spanyol juga bukan tim, Jerman itu tim yang pertama lolos ke Piala Dunia Qatar ini. Dengan rekor yang luar biasa. Permainannya di tangan Flick itu meningkat. Karena prestasi Flick di Bayern Munchen mampu mengangkat Bayern lebih baik ya. Tapi ketika di tim nasional itu tentu punya tantangan berbeda. Jadi dia seolah-olah bebannya itu seluruh negara, bukan lagi satu klub gitu kan. Nah, kalau klub dengan fans mungkin. Tapi ini seluruh negara, seluruh klub, lebih besar lah. Seluruh federasi yang ada di Jerman, terus masyarakat cinta bola di Jerman dia menaruh beban harapan pada dia, harapan besar. Dengan sebenarnya kalau saya lihat kebugaran, misalnya dari sisi kebugaran pemain itu tidak ada masalah, walaupun mereka berhenti di tengah kompetisi kemudian melangsungkan Piala Dunia, artinya mereka sedang dalam performa baik. Mungkin jika dibandingkan dengan kita menggelar pertandingan Piala Dunia di pertengahan, dan kita lihat luar biasa, maksudnya pergerakan itu tidak membosankan kalau semua kita melihat seluruh pertandingan ya. Artinya pemain itu memang sedang dalam puncak performanya untuk berkompetisi, dan mereka sudah terasa di kompetisi liga masing-masing. Sudah panas kemudian dia sudah hangat lah posisinya, tinggal main mau ditempatkan siapa gitu. Gitu. Dan memang nanti yang menarik nanti pertarungan di lapangan tengah. Nah, kuncinya di situ. Akankah Jerman juga menumpuk 5 pemain juga dengan Spanyol nanti ramai pertarungan di situ kan? Kalau saya lihat dua kesebelasan ini variasi serangannya hampir sama ya. Dari sayap, dari tengah, dari mungkin dari bola daerah ataupun cutback seperti itu dari pemain sayap, dan penetrasi dari gelandang-gelandangnya itu dua pemain ini luar biasa. Spanyol punya Pedri, juga Gavi. Jerman punya Gundogan ya dan Kimmich. Nah itu nanti akan menarik sekali. Walaupun mungkin saya memprediksi pertandingan akan mungkin berakhir seri, tapi Jerman pasti akan lebih kerja keras dibanding melawan Jepang. Karena ingin untuk bisa lolos ke turnamen selanjutnya, dan Jerman itu adalah tim kalau saya lihat dibanding misalnya 4 tahun yang lalu Jerman itu kelihatan masih mengandalkan beberapa pemain dan belum padu saya lihat ya, dan juga polanya pelatih lama itu sudah bisa diketahui dan terbukti Sintayong bisa mengalahkan. Dan juga waktu itu masih banyak pemain-pemain senior ya, Ozil segala macam gitu kan. Nah, ini kan pemain muda semua nih yang berbeda pada usia matang. Paling tua mungkin Gundogan sebagai Rodriguez 28 tahun sebagai pemimpin pertahanan. Nah, itu mereka punya semua, dan bisa saja Spanyol justru tergelincir karena mereka sudah merasa menang besar gitu kan. Bisa saja lengah. Ya, kalau tidak hati-hati bisa lengah. Dan kita lihat di Spanyol juga banyak pemain baru, terutama di pertahanan ya. Tidak lagi ada semacam Ramos atau Pique ya. Bukan pilihan utama. Di Prancis juga Varane itu bukan pilihan utama. Ya, Jerman juga banyak yang baru. Jerome Boateng sudah nggak ada Rodriguez, ada lain-lain yang
Saya lihat banyak wajah baru di sini ya. Banyak yang saya lihat berpotensi. Karena kita lihat bagaimana Jerman bisa luar biasa menjadi tim pertama yang lolos dengan mudah. Yeah. Nah, mereka akan menghadapi ujian sesungguhnya di Piala Dunia dengan tim seperti ini. Dengan tentu akankah rekor baik di penyisian itu dipertahankan. Tapi Jerman itu adalah tim yang biasa di turnamen sehingga dia punya mentalitas walaupun pertama pertandingan kalah itu bisa membalikan keadaan dia. Jadi sangat mungkin Jerman bisa memenangkan pertandingan melawan